STA TV Media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendengabi kepada kita kesempatan dan mendengabi kepada kita kesehatan sehingga kita bersualam di dalam acara interaktif kita guna tabahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya tuan-tuan ingin membaca sebuah hadis, kemudian insyaAllah ta'ala akan tanya cok pada-pada buah pelajaran ataukah pada-pada buah faedah dari hadis yang akan tanya baca. Di bab malam yang berbahagianya tanya akan baca hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dikeluarkan dari Imam Muslim rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'un Nawawi, Imam Nawawi disebutkan dalam hadis Arba'in, hadisnya niba nomor yang kedua. Jadi disebutkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang hadis yang akan dia baca. Disebutkan oleh Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi ketika kamu bergali Umar di bahasa Bawro berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajul syadidun bayadis siyab syadidu sawadu sya'r. Kemudian tulah sidro urang di mana urangnya kepada Ali Umar radhiyallahu ta'ala anhu pakai pakaian yang sangat-sangat putih, kemudian hitam dan la yura alaihi asarus safar, maka hana nampak bahawa urian balik lakukan perjalanan jauh. Jadi hana nampak bahawa urian keadaan lagian. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kamu pun hana menterji so urian. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sampai urian kemudian geputo dan geduk di ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga urian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepeh. Kemudian jaruknya berada di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bawatian. Maka kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada lu tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjil bait istata'ta ilaihi sabila. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kepaparkan tentang rukun Islam. Pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian menegakkan daripada solat, membayar daripada zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan dan haji apabila urian adalah orang memiliki kemampuan. Maka kekenlah le urian sadaqta, engkau telah benar wahai Muhammad. Jadi orang muno ketayang bak Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia jawab oleh Nabi kekun, engkau benar wahai Muhammad.
Maka kala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha, kala Umar fa'ajibna lahu yas'alhu yusaddiquhu. Maka kamu pun terheran-heran kali Umar radhiyallahu taala anhu. Urian kedayang kemudian urian yang membenarkan. Qala kallam kemudian fa akhbirni anil iman. Khabarkan kepada alun wahai Muhammad tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian gepegahlam dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang permasalahan rukun iman. Iman adalah rona beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik ataukah yang jelek. Qala sadaqta, maka kalam betul iron wahai Muhammad. Kemudian qala fa akhbirni anil ihsan, khabarkan kepada lu tentang ihsan. Maka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia kepada Nabi ron beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan kalian daripada Allah. Fa illam takun tarahu, dan apabila ron hana ilki lagi atau hana mampu lagi, maka yakinlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla kalian ron. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian gedayang lo. Ajin khabarkan kepada lo sehingga uruk kiamat, maksudnya pajan uruk kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Bahwasanya urang yang ditanya nya hana lebih mampu tentang urang yang bertanya. Kemudian kedayang lam akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada lu tentang tanda-tanda kiamat. Maka kepada Nabi alaihi salatu wasallam, antalidal amatu rabbataha wa antaral hafatal uratal alata ri'a asyaiya tatawaluna fil bunyan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan tentang tanda-tanda daripada kiamat, yaitu sira budak melahirkan daripada tuan, dan engkau dapati bahawa sejina orang yang hana sandal, kemudian baju hana pakai baju urung-urung kesin, urung papa, dan seorang pengembala namun urian pun berlomba-lomba ya di dalam meninggikan daripada bangunan. Kemudian kepegah li Umar summa talaqa, kemudian pun berpaling, falabistu malian summa qala li ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian orang berpaling, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedayang ba Umar, wahai Umar, pugun duri urian demayang mana? Maka kali Umar radhiyallahu taala anhu, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kali Nabi alaihi salatu wasalam, sungguhnya yang teruknya adalah Jibril, dan diajarkan kepada orang tentang perkara agama. Baik. Dalam hadis yang kali dia baca saya, para ulama sebutkan kisah mengenai hadisnya. Dia sebutkan bahwasanya zaman di Basrah nasiro urang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Jadi Ma'bad al-Juhani memiliki daripada pemikiran Qadariyah, orang yang menolak takdir. Jadi disangka lagi bahwasanya manu perkara yang hana berkaitan pi membacut dengan takdir Allah. Apabila kaum muslimin beriman tentang takdir, durinya hana beriman tentang takdir. Di sampai keyakinan daripada mereka mengatakan bahwasanya Allahnya hana kedepu sebuah perkara kecuali perkara yang kali dia lakukan. Kita udah jawab kude hana kedepu oleh Allah. Dia udah jawab kude kecuali kedekatan untuk kude, maka tidak dilakukannya merupakan pemikiran yang kufur. Dan Qadariyah yang merupakan pemikiran daripada pemikiran yang
terdapat dalamnya kekafiran. Jadi seluruh mukmin mereka beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di urung-urung yang mengingkari takdir yang ni bawa dia yang selasiro gembong je lah Ma'bad Al-Juhani kan disebarkan tentang pemikiran-pemikiran qadariyah sehingga daripada dua orang tabi'in ni bawa dia yang bernama Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman bin Humaid atau Humaid bin Abdurrahman Al-Hamyari bijak kedih Mekah untuk melakukan haji atau melakukan umrah. Dia bawa dia berumpalah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Kemudian kejaklah Abdullah bin Umar dan kepaparkan bahawa sajina orang yang mereka baca Quran kemudian orang yang di mana orang lah salah satu orang yang belajar agama hadis. Namun mereka memiliki pemikiran qadariyah menolak daripada takdir. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ni bawa dia berpegah sampaikan tiga bahawa saja Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang tersebut. Dan orang yang berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Dia maksudnya dia berlepas diri daripada pemikiran yang menyimpangnya. Maka kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan kabarkan bahawa apabila sebuah gunung kemudian diinfakkan maka hang terima sampai orang yang beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kemudian gemilah daripada hadis yang kali dan yang baca saya, itu hadis Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan telah memberitahukan kepada saya bapa saya itu Umar bin Khattab, kemudian gemilah dari hadis yang kali saya sebutkan saya. Jadi dari hadis yang kali saya baca saya, jentera faedah yang lain yang saya cocok adalah dalam hadisnya mengajarkan kepada kita tentang salah sebuah metode Nabi SAW di dalam menerima wahyu. Jibril SAW berparo ni bawa dia jadi sirah orang yang disebutkan oleh Umar memakai pakaian yang sangat putih, dia sangat hitam, boleh hana bekas safar ni bawa orang. Dan para sahabat pun hana gerusa orang. Jadi para ulama sebutkan bahwasanya naik pada buah metode Nabi SAW di dalam menerima wahyu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahkan sebutkan sampai 7 macam. Yang pertama adalah ru'yah salihah. Itu mimpi yang benar. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah salah satu daripada metode Nabi SAW dalam menerima wahyu, yaitu dengan mimpi yang benar. Jangan mesti sirah orang yang begah bahwasanya Nabi SAW hantar melempau, makanya merupakan keliru. Tujuh benar karena di antara salah satu metode Nabi dalam menerima wahyu adalah dengan mimpi yang benar. Sehingga riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala riwayatnya dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebutkan inna ru'yatul anbiya al-wahyi, sungguhnya mimpi para nabi adalah wahyu. Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menerima wahyu dalam mimpi yang untuk menyembelih daripada Nabi Ismail alaihissalam. Sahaja yang ma'ruf yang kali dia ada pemandum. Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang terima wahyu ni bawa dia itu dengan lumpur. Dengan lumpur. Lumpur para nabi adalah wahyu. Lumpur para nabi adalah wahyu dan betul. Jadi berbeza. Jangan lumpur lagi lumpur gede. Jadi yang harus tak pahami. Lumpur para nabi adalah wahyu, dan Nabi SAW dalam metode beliau dalam menerima wahyu yang pertama adalah dengan ru'yatus salihah, itu dengan mimpi yang benar. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di antara metode
Tukah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu adalah bisikan ke dalam hati Nabi alaihi salatu wasallam yang dibisikkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Tapi di antara metode yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Kemudian yang ketiga iaitu malaikat gejak dalam rupa manusia, sebagaimana hadis yang kali tayo baca saya. Digejak dalam rupa manusia. Dan sering malaikat Jibril alaihi salatu wasalam gejak dalam rupa salah seorang sahabat yang bernama Diyah ibnu Qalbi. Ya. Jadi dalam permasalahannya becut hal yang penting bahwasanya para sahabat zaman hana gedepu bahwasanya adalah Jibril alaihi salatu wasallam hang gedepu yang malaikat kecuali kali khabar kali Nabi, sebagaimana dalam hadis yang kali dia baca saya. Hingga di akhir hadis disebutkan Iban Nabi alaihi salatu wasallam gedayang ni bawa dayan ba Umar, wahai Umar, pun duri seorang yang kagak begah Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan rasulnya yang mengetahui. Kagak begah Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, ya sesungguhnya Jibril berjak kepada orang untuk khabarkan tentang agama orang. Nyamban. Jadi hana gedepu zaman para sahabat bahwasanya Jibril kecuali yang khabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus ingat untuk menepis hal-hal yang hana sesuai dengan apa yang berkali Nabi. Kadang sebagai orang mengklaim rupa malaikat ataukah rupa Jibril, makanya hana li puji benar karena zaman para sahabat gebegah Nabi nya adalah Jibril. Ini so pegah mak. Kadang kan dengan Jibril alaihi salatu wasallam dalam rupa. Dan syaitan berupa roh, ataukah yang semisal dengan. Jadinya adalah perkara yang sangat-sangat penting. Jadi para sahabat jangan hana gedepu bahwasanya la Jibril kecuali kali dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril, sebagaimana yang kalian sebutkan dalam hadis ayat. Dan metode yang ketiga. Pada dalam metode selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah adalah Nabi alaihi salatu wasallam mendengar suara yang keras. Lagi ranti yang digesek bab peti. Dan ini adalah keadaan yang sangat-sangat berat. Sampai disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika terima wahyu dengan metode lagi nyan meruh Nabi ni bab peti. Bado itu biru. Puji benar karena berat. Padahal ni bab peti adalah musim dingin. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di atas tunggangan unta salnya, maka unta ini langsung menderum, langsung hidup. Dan apabila paha Nabi ni bawa dia mesti di atas paha para sahabat, maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mendapat di bawah saji paha Nabi alaihi salatu wasallam berat dah ni bawa dia. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim maksudnya adalah metode yang tepat. Dan metode yang selanjutnya yang kelima adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menampakkan diri dengan bentuk asli. Kalau sebutkannya Nabi alaihi salatu wasallam mengalami keluarga. Kemudian yang keenam adalah wahyu yang terjadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam melakukan Mi'raj. Kemudian yang ketujuh disebutkan adalah Allah Azza wa Jalla berbicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 7 buah macam yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya dari hadis yang kali saya baca saya
Di antara faedah yang lain adalah pentingnya bagi sira urang untuk bertanya. Ahamiyatus soal. Jadi pentingnya sira urang untuk bertanya perkara-perkara yang anda gedepu. Dia merupakan salah sebuah metode di dalam menyampaikan daripada ilmu. Ketika sira urang hendak hukum tentang sebuah permasalahan, maka kita yang akan Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam Al-Quranul Karim, As'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli zikir, orang yang mufhum, jika kalian tidak mengetahui. Agama yang pada ulama, pada orang yang mufhum dan agama adalah perkara yang penting, khusus pada permasalahan-permasalahan yang rayu. Tidak tayanglah pada orang, karena orang adalah orang yang mufhum tentang permasalahan agama. Dan sira urang dalam menuntut ilmu, dalam metode yang mendapatkan daripada ilmu adalah dengan kita karena pembahasan kadang rumit, kita yang buat gure-gure, dan pembahasan yang agak jih becut, yang sulit becut, maka kita yang agar diurungan mufhum, agar diurungan mengerti apa yang diinginkan di dalam syariat. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang cocok dari hadis yang kita baca tadi adalah keutamaan sira urang bermajlis di majlis ilmu. Jadi para sahabat Nabi SAW adalah orang yang sangat-sangat bersemangat dalam menghadiri dari majlis ilmu. Jadi sebagaimana kali dah sebutkan dalam hadis saya, sahabat Nabi SAW geduk dengan Rasulullah SAW. Tujuan mereka apa? Adalah untuk menggali daripada ilmu agama. Di para sahabat adalah orang yang sangat-sangat semangat di dalam belajar dari ilmu agama. Dengan ilmu agama adalah perkara yang sangat penting. Sira urang apabila ingin sukses di akhirat, maka hendaknya bagi orang untuk memiliki yang namanya ilmu agama. Karena ilmu agamanya merupakan asas pondasi dari segala kebaikan, dan kebodohan yang merupakan sebab dari segala kejelekan. Jadi kena kejelekan yang terjadi sebabkan karena tidak paham tentang ilmu agama. Dengan sira hamba Allah Azza wa Jalla yang mereka mempelajari ilmu agama dari sumber yang betul, niscaya akan dapati bahawa orang adalah orang yang jero. Ketika kita ilmu agama akan daripada sumber yang salah, sumber yang betul daripada sumber yang salah, maka akan dapati keanehan demi keanehan yang dilakukan. Jadi ilmu agama sebagaimana yang disebutkan penting. Ini adalah perkara yang paling penting, perkara primer. Jadi beta anggap pasti dia dah jabut dalam menawati beta saja. Yang sibuk dengan dah usaha luar, dah pegang usaha dalam dah kena wate adalah saja. Sebagai orang tahu pemikiran. Makanya adalah pemikiran ya sangat-sangat keliru. Para sahabat Nabi SAW adalah orang yang kalau contoh kepada kita yang tentang kiban. Orang yang kerja cari nafkah, namun dalam majlis ilmu orang adalah orang yang paling terdepan. Dalam majlis ilmu, dalam menuntut ilmu orang adalah orang-orang yang terdepan. Orang yang mufhum. Posisi sira hamba Allah Azza wa Jalla yang menuntut daripada ilmu ini secaya ketenangan dan ketenteraman akan dapat di. Dengan Nabi SAW disebutkan dalam hadis, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa syar'umur rahmah wa fad'umul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Keutamaan yang disebut oleh Nabi. Dan kebetulan oleh Allah kepada dia sakinah, tenangan. Kasih hamba Allah Azza wa Jalla mempelajari daripada ilmu ini saja ketenangan yang akan didapati lagi.
berbeda dengan tiada orang lebih daripada harta. Namun kedamaian ataukah ketenangan yang dimiliki sebagaimana dimiliki dia penuntut ilmu kadang-kadang hanya dapatkan. Dengan disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri Mahasah Lunduan, bukan apabila para raja mengetahui pu yang nak bak kamu, pu yang nak bak dayo bagian itu dari kiban nikmatnya belajar ilmu agama. Kan istilah mereka akan merampas dari dayo, daripada ketenangannya, daripada kenikmatannya, meskipun dengan pedung-pedung urian. Ini berkah Ali Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dengan si orang yang belajar daripada ilmu, ketenangan yang akan didapatkan. Kadang-kadang tak baca kiban sejarah para ulama kita di musim lebih muzakarah ilmi dari insya naik sampai kerak subuh. Nyo ai boleh orang kecuali memang kagak dapat yang mamih tak daripada belajar daripada ilmu agama. Sehingga subhanallah perjuangan para ulama kita zaman yang luar biasa dalam belajar ilmu agama. Yang gulam pintu dikabih bekal ke pulau pintu, na yang gulam jendela dikabih bekal ke pulau. Na yang wari harta sangat-sangat le ke pulau untuk kujak ber tukang menuntut daripada ilmu. Kemudian na di antara orang yang ke pulau pu yang memiliki untuk belajar daripada ilmu agama letak daripada kisah-kisah yang luar biasa yang dimiliki oleh para ulama kita di dalam kemudian menimba ilmu. Nah yang ngejak tibulun jangan dapat untuk dengar sebuah hadis kemudian gua alam letak kisah-kisah yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita kiban perjuangan dalam untuk ilmu. Kadang sangat memprihatinkan sebagai orang padahal majlis ilmu yang bahas dalam Al-Quran, yang bahas dalam hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para ulama salaf inana, namun terkadang mudah gerak langkah ayat kena sangat-sangat rugo, sangat-sangat berbeza dengan yang dipegang oleh para ulama kita. Di bulan yang ngejak perjalanan tu ya dengar daripada Abu hadis dari orang yang meriwayatkan hadisnya. Subhanallah. Sehingga sebagaimana dia sebutkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW adalah orang yang betul-betul luar biasa di dalam urungan mempelajari bidang ilmu agama. Sehingga kibang semangat darian bagaimana kalian ada para sahabat Nabi SAW bagi orang yang dalam Islam yang berumur, bagi orang yang usia lanjut, namun subhanallah mereka menjadi para ulama, mereka menjadi cahaya umat. Abu Hurairah dalam Islam tahun 7 Hijriah terput atau kahletun bersama dengan Nabi SAW. Namun subhanallah dia menjadi ulama para sahabat. Bahkan subhanallah nan gian macam disebutkan oleh manusia sampai bak zaman ini. Sampai orang kiamat apabila disebutkan daripada hadis ledak daripada hadis yang riwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga sebagaimana kali dia sebutkan bahwasanya sirah hamba Allah azza wajalla ilmu agama, kemudian orang yang gemamai dengan ilmian, saya orang yang akan mendapati ketenangan dan ketenteraman. Sirah orang yang memiliki daripada ilmu yang berbeda dengan sirah orang yang memiliki daripada harta. Sirah orang yang memiliki ilmu ini sia ilmu yang akan menjaganya. Adapun harta tak yang akan menjaga daripada harta. Adapun orang yang memiliki ilmu maka mereka akan dikenang terus. Seperti yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada ribetun meninggal serbe bertahun sekian kamu meninggal, namun subhanallah nama beliau masih disebut.
Adapun urung gaya alih dah pada zaman Abu Hurairah. Namun hanam dah sahabi lagi dia yang mencero. Tinggal disebutkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, manusia urian kam meninggal. Namun seolah-olah orang yang mendahului karena sering dah disebutkan daripada nama-nama dia. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri, kemudian para sahabat lagi, Umar bin Khattab, Abu Bakar dan lain ni. Orang yang meninggal seribu tahun lebih. Namun nama yang ada yang disebut. Adapun terkadang urang itu dari kalangan orang jahil, orang yang meninggal, orang yang mendahului. Namun seolah-olah orang yang meninggal. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla gebi kepada kita keutamaan dan gebi kepada kita kesempatan untuk bermajlis dengan majlis ilmu agama mana nanti dengan orang Syiah. Hendaknya bagi kita apabila ingin anak dijeroh, anak tegar, hendaknya kita dah fokus, kita dah perhatikan ni kita dengan ilmu agama. Tak perlu ilmu agama. Tak ajuk ibabu yang mengajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama. Ia baik terbalik dalam perkara ilmu dunia hanya yang tak perhatikan je pun babut alah menang-menang mentang. Nyo kalah hari dia. Yang betul agama yang paling pun dia perlu dan prioritaskan kepada anak dia karena dia biar menyesal di kemudian hari dia katanya tahu bahawa Allah dalam keadaan anak dia sibuk dengan dunia dan yang semisal dengan dua dia yang akan meninggal ataupun siro anak yang soleh yang jeroh niscaya orang akan berdoa ba Allah Azza wa Jalla agar urang Syiah gebi ampunan li Allah dan gebi nikmat idih-idih di kubur. Baik, ayu wali khotal kiram seperti ini pada bawah faedah yang lain dari hadis yang kita yang baca saya boleh daripada faedah. Namun karena waktu habis maka dia cukupkan dengan 5 atau kaput bawah faedah yang kita sebutkan saya. Lebih ada guru dan tuan laki subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.